رزقنا بشر يبشر فرشة كل مطلوب على هذه جميع شر آخر ومن ما شاء صرفنا صالحين من العنية لأن يسير رحمه أن الله يتبشر من رحمه من شر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, limpahan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan banyaknya nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh nikmat, anugerah dan pemberian senantiasa dapat mengarahkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam tidak luput pula kepada ruh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan berharap kita semuanya bisa berkumpul nanti di hari kiamat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lanjutin dari pelajaran yang lalu, yaitu masih seputar tentang fadlus salatil jamaah, keutamaan tentang salat jamaah. Ayo, Manil Qari, bismillah. Amin. Allah bijtima'il muslimina anna Allah ta'ala akramu min yaqbala ba'duhum duna ba'd. Panas ya, udah kan? Yang keempat sudah. Terus setelahnya ada. Domir mustaqun min amru wa nasta'inu lilqari wa man ma'ahu min al-hafazatin wa hadiri salatil jama'ati awlahu wa lisairil muwahhidina udrij ibadatuhu Ilmadi min majhul
udrija ibadatuhu fi ibadatihim wa kullat wa فعل ماضي من مجهول wa kullita بغير تنوين بغير تشديد وخلق حاجته بحاجاتهم لأن عبادته لعل عبادته تقبل ببركة عبادتهم فتحة ببركات عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركات حاجاتهم ومن هنا سرعة فعل الجماعة ماضي tidak majhul سرعة الجماعة في الصلاة jamak في الصلوات حكي عن الحديث عمر بن عبد الرحمن الخطاب أنه لما مات بعض أولاده رضي الله عنه أقبل الناس عليه بالتعزية فقال لهم كالمتعجب منهم ما أهون مصيبة الدين ضمة من ما أهون مصيبة الدين ميم ضمة ميم مصيبة الدين عندكم والله لو فاتتني صلاة الجماعة لم يعزني منكم أحدا يعني أنها لو فاتت كان منكم لم يعزني منكم أحدا فاعل يعني أنها لو فاتت كان فواتها أشد من موت الولد الذي تعد عن ربه. Waduh. Kira lahu al-madad ukuma qala bal li'adama min dalika kira lima qala latahti salatul jama'ati la yunabu min abdi min salatihi illa ma akbarha wa lihada nadabna Ilmadi na maful bih nadabana syari'u li salatul jama'ati wahidan hadun qalbuhu min ruku'i wa wahidan bil qiyami wa akhiru fi sujudi akhir وآخر في سجده وآخر حتى تتلوى على كاملة بخضوعها وخضوعها فيقبلها الله تعالى منه ويتقبل صلواته lawatihim ويتقبل صلواته وفي القدر أو الأثر إن الله يصبر أولا إلى الإمام فإن رأى به أهديا للرحمة رحمه الله ورحمه باقي المدلين bakil musannif ya bakil musannif terus
مقتضنة وإن لم تكن به أهلية ينظر إلى من على يمين الإمام ثم من على يساره وهكذا ثاني صف وثالث صف وإن لم يجد فيهم أهلية رحمه الله بجماعة باجتماع. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Poin yang kelima tadi seputar tentang sholat jamaah. Ya, poin 1 sampai ke 4 sudah dibahas tentang keutamaannya berjamaah. Ya, kemudian berikutnya adalah yang kelima. Ya, supaya terdorong, termotivasi agar diri ini bisa menjaga sholat berjamaah. Bagaimana pentingnya sholat jamaah? Jangan tinggalkan sholat jamaah. Ada sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi adalah pimpinan dari seluruh para nabi, pimpinan dari seluruh rasul, ya, makhluk yang termulia, ya, paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tetap sholatnya tidak pernah kemudian disebutkan, tidak pernah ada riwayat disebutkan beliau sholat sendirian. Beliau selalu menjaga sholat jamaah, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun beliau memaksakan diri untuk bisa sholatnya berjamaah. Itulah seharusnya jadi tauladan. Ya, maka Allah Taala fi kitabih, Allah Maha benar dalam kitabnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW untuk kalian ada suri tauladan yang baik. Ya, tidak ada yang kemudian bisa dijadikan suri tauladan yang teristimewa, yang termulia, yang tersempurna, melainkan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semua lini dalam hidup di dunia, dalam hidup di dunia atau dalam menempuh jalan Allah Taala, itu mencari ilmu, dalam mencari akhirat. Hakala yang kelima adalah ad-dhamir mustaqanu fi na'budu. Domir yang tersimpan dalam kalimat na'budu wa nasta'inu dan nasta'in. Domir nunnya kan artinya kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah ditasdid. Iya, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya berbeda. Ya, artinya bisa jadi matahari. Cahaya matahari kau menyembah. Naudzubillah min dzalik. Ya, berarti orang Majusi. Ya, penyembah api, penyembah matahari, naudzubillah. Nah, tapi ditasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami minta, kami menyembah atau kami mengabdi, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta pertolongan. Dhamir nunnya tadi, ya, bukan itu untuk siapa? Domir nun tersebut di situ kan kami, itu siapa? Lil qari wa man ma'ahu minal hafadhati. Lil qari untuk orang yang baca. Nah, kalau kau baca, ya, iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, untuk kau yang baca, dan juga wa man ma'ahu, dan orang bersama, dan orang yang bersama dia. Ya, siapa itu? Minal hafadhati, daripada malaikat hafadhah. Apa namanya? Malaikat penjaga. Wa hadiri sholatil jamaati, dan orang-orang yang hadir dari salat jamaah. Hadiri salat jamaah. Ya, nah, jamaah muannas, jamaah mudzakkar salim. Ya, dibuang nunnya karena diidhofahkan. Ya, wa hadiri sholatil jamaah, dan hadir orang yang hadir dari salat jamaah. Ya, maka ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, satu kau yang mendoakan, yang berdoa pastinya. Yang kedua adalah, ya, orang yang bersamamu, ya, daripada malaikat atau daripada hadirin, malaikat penjaga, itu orang yang hadir dalam sholat jamaah. Jadi semua yang berjamaah semua masuk dalam doa tersebut, dalam permintaanmu di hadapan Allah. Atau lahu, untuk dia, walisairil muwahhidin, dan sairil muwahhidin, untuk sair apa lain? Untuk disair itu seluruh orang yang muwahhidin, orang yang bertauhid, ya. Nah, untuk dia dan juga untuk orang yang bertauhid pada Allah.
Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu adalah untuk yang baca dan untuk orang yang bertauhid benar. Yang nggak bertauhid nggak masuk dalam kalimat ini. Ya, untuk orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, nggak masuk dalam kalimat ini. Ini hanya masuk untuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Udrija ibadatuhu, dimasukkan ibadahnya orang tersebut yang baca tadi, fi ibadatihim, dalam ibadahnya. Ya, orang yang bertauhid, atau tadi orang-orang yang hadir jamaah atau dari jemaah. Ya, hafadhah, ya. Nah, masuk dalam ibadahnya. Wah, itu kan dicampur apa hajatnya bihajatihim, dengan hajat-hajat mereka. Ya, hajatnya dia masuk dalam hajat-hajatnya semua orang yang tadi masuk, yang termasuk dalam kategori bersama dia. Ya, la'alla ibadatahu tuqbalu bi barakati ibadatihi. Ya, barangkali ibadahnya dia, ya, itu diterima, ibadahnya orang yang baca tadi itu diterima dengan keberkahan ibadahnya mereka. Ya, orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wahajatahu, dan hajatnya dia itu yujabu ilaiha, itu diijabah pada hajat tersebut bi barakati hajatihim, dengan keberkahan hajat-hajatnya mereka. Jadi hajatmu masuk dalam keberkahan hajatnya orang soleh. Hajatmu masuk dalam keberkahan hajat-hajatnya orang yang bertauhid pada Allah. Ya, itu. Ya. Wa min huna, dan dari sinilah syuri'atil jama'atu, disyariatkan untuk berjamaah. Ya, maka dari kalimat nun atau dhamir nun yang ada di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan akan berjamaah itu. Jadi kalau misalnya apa dalilnya doa berjamaah? Banyak, Al-Qur'an sebutkan. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Doa Nabi Adam. Kami bukan Rabbana Rabbi zalamtu, tapi Rabbana zalamna. Ya, bukan Rabbi zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya, tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, dan hampir semua doa. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunkan kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunkan pula pada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan seterusnya. Semuanya kami menunjukkan ini dalil doa berjamaah. Ya, dalam segala sesuatu Allah paling cinta berjamaah. Ya, kayak kemarin sebutkan serigala itu memakan kambing yang menjauh, yang menyendiri dari rombongan. Jadi ya, maka nggak boleh, dilarang untuk menyendiri. Ya, bahkan ada riwayat bukan mansyadda fitnah. Siapa yang suka jalan yang suka nyendiri aneh sendiri, maka dia akan menyendiri di neraka. Ya, maka orang Islam itu kuat dengan berjamaah. Itu. Harus sosialisasinya kuat, berjamaahnya kuat. Itu orang Islam, sifatnya orang Islam. Kalau kemudian, kemudian adalah min syariat jamaah, disyariatkan berjamaah di sholawati, dalam sholat. Disyariatkan berjamaah dalam sholat. Hakada, itu bukan dalam tafsir Shawi. Berikutnya hukiya anil Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, dihikayatkan, dikisahkan dari Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, yaitu sahib ratib, ya, anna ulamma mata ba'du auladihi, sesungguhnya tatkala wafat meninggal dunia ba'du auladihi, sebagian daripada anaknya beliau, ada satu orang anaknya Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wafat meninggal dunia. Anaknya wafat. Ya, secara manusiawi anak wafat sedih. Namanya juga bagian dari anggota keluarga, anak, ya, atau orang tua, atau bagian dari anggota keluarga yang lain, pasti sedih, nangis pastinya. Ya, terpukul hatinya, kehilangan bisa itu.
Tapi kalau disebutkan tatkala meninggal dunia sebagian daripada anaknya beliau radhiyallahu anhu, aqbalan nasu alaihi bita'ziyah. Aqbalan nas menghadap, maksudnya datang anas manusia alaihi padanya Habib Umar bin Rahman al-Attas bita'ziyati dengan ta'ziyah. Ta'ziyah itu apa nih? Menghibur. Jadi orang-orang datang semuanya untuk menghibur Habib Umar bin Rahman al-Attas. Jadi orang menghibur, ya. Atamallahu ajrakum wa ghafara li baitikum wa ahsana azakum. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan mayitnya yang meninggal dunia dari keluargamu. Ya, mudah-mudahan juga Allah agungkan, Allah besarkan pahala untukmu dan seterusnya. Sebagai bentuk kalimat takziah dari orang-orang. Ya, karena ketika semuanya pada takziah kepada Habib Abdurrahman bin Abdurrahman al-Attas. Hal yang wajar, ya, namanya meninggal dunia. Nah, tapi kalau disebutkan, ya, faqala lahu kal muta'ajjibi minhum. Ya, maka beliau berkata, itu Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas berkata pada mereka, pada manusia orang-orang yang hadir bertakziah. Kal muta'ajjibi minhum, seperti orang yang sedang ta'ajjub, apa saja? Keheranan. Heran deh, kok ramai kali orang hadir. Wajar kalau misalnya ramai hadir karena ada kemalangan, ada yang meninggal dunia. Tapi beliau merasa heran. Kok ramai kali yang datang kepadaku mengucapkan takziah. Minhum darinya mereka itu manusia orang-orang. Beliau katakan, ma'ahwana musibat ad-din. Ya, ma'ahwana musibat ad-din indakum. Beliau katakan, alangkah ringannya musibah agama di sisi kalian, maksudnya menurut pandangan kalian, ya, alangkah ringannya musibah agama dalam pandangan kalian. Katanya beliau, wallahi, demi Allah, lau fatatni sholatul jamaah, lau fatat dikala lepas padaku sholatul jamaah, sholat berjamaah. Kalau lepas pada sholat berjamaah, lam yu'azzini minkum ahadun. Tidak bertakziah padaku di antara kalian ahadun seorang pun. Ya. Kata beliau, demi Allah. Ya, kalau lepas padaku sholat jamaah, tak seorang pun yang takziah sama aku. Tapi kalau anakku meninggal dunia, banyak yang datang. Ya, beliau merasa heran. Aku masalah jamaah, tak ada seorang pun yang datang kemudian mengucapkan takziah kepadaku, mengucapkan bela sungkawa kepadaku. Tapi giliran anakku meninggal dunia, ramai yang datang. Ada apa ini? Aneh. Katanya beliau aneh. Kalau kita mah kebalik. Orang meninggal kalau nggak datang aneh. Orang yang sholat jamaah kalau didatengin malah aneh. Ya, nggak sholat jamaah mau datengin. Ya, sedih-sedih kok. Yang sabar ya. Mudah-mudahan Allah ampuni engkau, misalnya gitu. Mau datangin orang yang sholat jamaah. Orang katakan aneh, ada apa ini? Nggak ada yang meninggal dunia kok di antara keluargaku, gitu ya. Nah, padahal katanya Habib Umar bin Rahman al-Attas mengatakan, ya ini maksudnya annaha law fatat akana fawatuha ashadda min mautil waladi alladhi tu'azzunani bi mautih. Ya, maksudnya lah anna sesungguhnya yaitu salat jamaah ini law fatat jika sesungguhnya salat jamaah law fatat jika lepas salat jamaah kana fawatuha ashadda, maka lepasnya salat jamaah itu lebih berat min mautil waladi daripada meninggal kematiannya seorang anak alladzi tu'azzunani, yang mana yang kalian bertakziah padaku bimautihi dengan kematiannya. Bagiku katanya Abu Umar bin Rahman al-Attas, rasa ini gak ada yang sanggup untuk mengucapkan misalnya. Hanya orang-orang istimewa, hanya orang-orang berani, hanya orang-orang pilihan Allah yang siap hatinya. Ya, kalau zaman sekarang kayaknya payah dari orang begini yang mampu untuk mengucapkan misal ini. Ya, kalau katanya beliau, bagiku meninggalnya anak itu ringan bagiku dibandingkan tertinggalnya sholat jamaah. Ya, bagiku meninggalkan sholat jamaah itu jauh lebih berat
dibandingkan meninggalnya seorang anak. Ya, jadi beliau merasa heran kalau ada orang kemudian nggak sholat jamaah, tenang-tenang aja, ya, nggak sholat jamaah kemudian nggak ditaziahin, heran, ya. Kalau kita malah kebalik, heran kalau misalnya ada orang suka sholat jamaah, kita takziahin, kita baca wirid yasin, tahlil al-ziroh, ya. Nah, heran, siapa yang meninggal? Ya, yang meninggal adalah kau yang meninggalkan sholat jamaah, itu ya. Nah, gimana tuh? Gimana sakit eratnya ikatan hatinya Habib Umar bin Abdurrahman Kos dengan sholat jamaah. Gak mau tertinggal sholat jamaah. Dan ini pastinya didikan dari orang tua. Didikan dari orang tuanya, didikan dari gurunya. Semasa belajar dijaga jamaah. Dan itu memang pembelajaran terbaik begitu. Bukan hanya mempelajari apa yang ada dalam kitab, tapi praktek amal. Ya, kekuatan keterikatan amal dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ya. Kita penting belajar dari buku penting, ya. Tapi kalau nggak diamalin, ya, al ilmu bila amal, kasyajar bila damar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ya, nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Ya, pentingnya diamalkan. Ilmu yang sedikit diamalkan jauh lebih berkah daripada ilmu banyak tapi tanpa diamalkan. Itu. Betul banget. Itu. Jadi, gimana tadi? Perhatiannya Nabi Umar dan Abdurrahman al-Atas dengan sholat jamaah. Ya. Nah, maka hidupkan sholat jamaah nih, jangan tinggalkan. Ya, kalau katanya Jindan bin Nofal Jindan, kalau ada ngaku orang alim, kalau ada orang ngaku ustad, kalau ada orang ngaku talib ilmu, santri penuntut ilmu, kalau ada orang ngaku kiai, ulama, tapi gak sholat jamaah, palsu. Ya, itu KW, itu KW, barang KW nggak original. Ya, barang KW. Apa itu sekarang nih barang KW ini? Second, ya, monja. Nah, itu barang monja, ya, barang KW itu nggak original. Ya, tapi kalau ngaku sebagai penuntut ilmu, ngaku sebagai ustaz, ngaku sebagai tokoh agama, maka pantaslah yang lebih pantas harusnya jaga sholat jamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri. Ya. Nah, dalam kondisi apapun, ya, siapa lagi mau ditiru kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Ya, hakada gua. Mandiri. Ukiyah berikutnya ukiyah ba'di dihikayatkan dari sebagian mereka, dikisahkan dari sebagian mereka, ya, sebagian ulama, annahu baka, sungguhnya sebagian ulama dia baka, dia menangis. Ya, ketika dia nangis, faqila lahu, maka dikatakan padanya, ya, lima tabki, kenapa kau nangis? Ditanya sama kawannya, lima tabki, kenapa kau nangis? Dan hal mata aku, apakah meninggal dunia ya? Ya, kalau dia jawab, dia katakan, abki li'a'dhama min dzalik, aku menangis li'a'dhama karena hal yang lebih besar dari itu. Ya, lebih besar dari meninggal dunianya ayahnya. Ada lagi musibah lebih besar lagi. Ya, ada sebagian orang, ya, terkadang yang ditimpa musibah dengan meninggal dunia ayahnya atau meninggal dunia ibunya, itu goncang luar biasa sampai nggak stabil lagi. Ada yang pingsan, ada yang kemudian nggak karuan lagi seperti orang gila, ada yang nampar-nampar muka, ada yang kemudian mengucapkan kata-kata yang nggak pantas, ya, gara-gara ditinggal sama orang tuanya, ya, meninggal dunia, ya. Nah, orang tuanya meninggalkan dunia, meninggalkan dia, ya, nangis sampai kemudian tak terkontrol lagi keadaannya, ya. Tapi katanya ini dia nangis bukan karena itu, lebih lagi pada itu, ya, aku nangis untuk suatu hal yang lebih besar dibandingkan meninggalnya ayah. Dikatakan lagi, ini selalu dikatakan padanya, hal matat ummuka, apakah meninggal dunia ibu mati lah, ya,
Kala dia mengatakan, bal li'a'dhama min dzalik. Tapi aku nangis nih, ya, karena sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih besar dibandingkan itu. Ya. Sesuatu apa itu yang kemudian kok bisa mengalahi kesedihannya daripada wafatnya orang tua? Ya, gila dikatakan. 5. Terus kenapa kok nangis? Dia jawab, qala fatatni sholatul jamaah. Ya, dia jawab, telah lepas padaku sholat jamaah. Aku tadi gak sholat jamaah. Aku tadi sholat sendirian. Gitu ya, nangis. Ya, dan bagiku sholat sendirian atau ketinggalan sholat jamaah itu jauh lebih berat untukku daripada meninggalnya orang tua. Allah. Ya, ini orang istimewa yang bisa mengucapkan sebisanya. Ya, kalau orang yang enggak, ya kalau orang yang imannya setengah-setengah nggak sanggup mengucapkan ini. Ya, jangan coba-coba mengucapkan, ya bagiku gini-gini ku ikutin ini. Ya, dicoba sama Allah kemudian kau jauh lebih, ya menangis. Bahkan gak jarang juga orang kemudian yang meninggal siapa? Yang meninggal neneknya, yang meninggal kemudian entah kemudian uyutnya atau neneknya orang, atau yang meninggal kemudian nenek pamannya, nenek dari itu, siapa-siapa meninggal, ya baru meninggal orang lain, udah nggak sholat jamaah. Nah, coba terbalik, terbalik. Itu padahal udah jauh persaudaraan, ya. Nah, gara-gara sedih nggak sholat jamaah, gara-gara kemudian, gitu ya, nggak sempat jamaah, nggak ada alasan begitu. Ya, adalah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, ya. Semakin kuat dalam mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin rabbal alamin. Kalau berikutnya adalah la yutabu lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. La yutabu tidak dicatat lil abdi untuk seorang hamba min salatihi dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali apa yang dia pikirkan dari salat tersebut. Dengan kadar berapa persen khusyuknya, seriusnya dalam salat. Ya, salatnya 10 menit, tapi khusyuknya cuma 1 menit. Yang dia fokus, yang dia pikirkan, dia tahu maknanya, dia tahu arti yang dia baca, dia bisa merasakan, ya, di saat dikala dia sholat. Maka berapa menit? 1 menit, 1 menit yang diterima. 9 menit lagi ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ya. Kemudian walida, dan karena ini nada bana syari'u, ya, menganjurkan kepada kita siapa syari'u dari syariat, ya. Syari'u yang bersyariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Ya, menganjurkan kepada kita yang menjaga syariat. Untuk apa? Di sholatil jamaah. Untuk sholat jamaah. Untuk sholat jamaah. Ya. Kenapa kau bisa dianjurkan sholat jamaah? Kalau kau sholat sendiri, ya, sholat isya 10 menit, kira-kira berapa menit kau khusyuknya? Ya, bisa kira-kira semenit. Gak usah 10 menit. Semenit bisa dulu. Ya. Kalau lah kemudian semenit pun gak bisa dijamin khusyuk, gak bisa dijamin kemudian serius, ya, gimana kabar sholatmu? Ya, mungkin semua sholatmu dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Ya, gak ada doa wala tadrib biha wa. Ya Allah, ibadah kami, sholat kami, jangan kau lemparkan ke muka kami. Maksudnya apa? Jangan kau tolak mentah-mentah. Sholat kau dikumpulkan banyak-banyak, semuanya nggak ada khusyuknya, dicampakkan sama Allah ke muka di hari kiamat. Aku nggak butuh dengan sholat begini. Nggak ada khusyuknya, nggak ada hadir hatinya, nggak ada seriusnya. Ya, kau kira aku butuh sama kamu? Ya, Allah bilang, kau yang butuh sama aku. Itu. Ya. Kemudian syariat makanya mengajarkan untuk, ya, menganjurkan untuk salat jamaah. Wa'idun, kenapa? Wa'idun hadirul birruku. Mungkin di antara berjamaah itu ada wa'idun, ada satu orang hadirul qalbu yang hadir hatinya birruku dalam
Ruku, satu orang hadir nantinya dalam ruku. Wahidun fil qiyam, satu orang lagi mungkin ketika itu di antara yang banyaknya jamaah satu orang kemudian hadir hatinya di saat dia berdiri. Wa akharu fi sujud, dan ada yang lain kemudian hadir hatinya di saat dikala dia sujud. Yang mesti banyak satu orang aja. Ada satu orang yang khususnya di ruku, ada satu orang yang khususnya kemudian di saat sujud, ya. Ada satu orang yang khususnya di saat dia berdiri, kemudian digabungkan jadi satu. Ada yang di ruku, ada yang di berdiri, ada yang di sujud, ada yang disuruh sujud, digabungkan jadi satu. Kemudian juga wahakada hatta tatasawwara salatun kamilatun. Dan semisal ini dan seperti inilah hatta tatasawwara sampai terbentuk salat yang sempurna. Dari banyaknya orang berjamaah, satu orang yang khusyuk dalam ruku, satu orang yang khusyuk dalam i'tidal, satu orang yang khusyuk dalam sujud dan seterusnya digabung jadi satu, kemudian jadi satu salat yang sempurna. Ya, bikhusyu'iha dengan kekhusyuannya wa hududiha dengan kehadirannya. Fayaqbalu Allah Ta'ala, maka Allah akan menerima pada saat tersebut siapa Allah Ta'ala minhum dari mereka, wa yataqabbalu salawatihim, dan Allah menerima salat-salatnya mereka semuanya. Sebab apa? Sebab berkahnya jamaah, ya, dikumpulkan sikit digabungkan jadi satu menjadi salat sempurna. Dan semua Allah terima semuanya gara-gara kebersamaan berjamaah. Itu. Ya, tapi kalau salat sendirian, apa yang mau dibanggakan kalau salat sendirian? Ya, gaya balik kemudian aku lebih serius, lebih khusyuk kalau salat malam sendirian. Salat malam sendirian itu kalau salat sunnah, salat tahajud, ya salat witir, tidak apa-apa. Tapi kalau salat wajib, ya jangan jadi alasan untuk kemudian beginilah, itulah, khusyuklah, atau bisa lebih serius lah, lebih fokus lah, nggak ada semua. Itu semua tipu daya setan. Ini semua lah tipu daya setan. Itu, ya. Hakada. Nah, orang yang belajar itu harus tahu, orang yang ngaji itu harus tahu mana tipu daya setan, mana itu dari Allah, mana itu dari malaikat, mana itu dari nafsu, mana itu dari setan. Ya, nah, ada kalanya bisikan hati itu ada dari Allah, ada dari malaikat, ada dari nafsu, ada dari setan. Kalau nggak tahu nggak bisa membedakan, kau bisa terjebak, tertipu. Ya, nah, kalau ngaji kau bisa tahu, oh ini yang saat ini yang berada, yang terbesit dalam hatiku, yang sedang berbicara dalam hatiku ini adalah ini dari nafsu nih. Ya, nah, gimana sikapmu ketika kau tahu dari nafsu? Aku akan buat begini, gini, supaya aku tidak terlena dan terikut dengan nafsu. Ya, nah, oh ini dari Allah nih, akan itu jalanin. Itu walhasil bisa mengetahui, ya, gerak-gerik hatimu itu dari mana munculnya. Kalau kemudian fayaqbalu Allah Ta'ala min awal wajib wa bil khabari awal adari, dan dalam khabar dan adar, bukan dalam riwayat innallaha, sesungguhnya Allah yang dulu itu melihat awalan terlebih dahulu ilal imam, kepada imam. Dalam riwayat sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali melihat kepada imamnya, imam jamaah. Fa'in ra'a fihi ahliyatan dirrahmah, fa'in raga, jika dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pandang di dalam orang dalam si imam tersebut, ahliyatan, dia pantas, dia layak dirahmati, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, rahimahullahu, maka merahmati kepada dia si imam siapa? Allah. Kalau memang Allah lihat, oh ini imam ini pantas ku diberikan rahmatnya, rahmatku. Imam ini pantas ku berikan kasih sayangku, maka Allah akan rahmati dia. Wa rahima baqiyal musallin, dan Allah merahmati pula, ya, sisa-sisa di antara semua orang yang sholat tadi. Di belakangnya Allah rahmati. Gara-gara satu orang yang dirahmati oleh Allah, semuanya ikut dirahmati oleh Allah. Itu, inilah keberkahan jamaah. Itu. Fa'in lam takun bi'i aliyatun, maka jika tidak ada di dalam diri si imam tersebut, tidak ada kepantasan, kelayakan, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah,
yanduru ila man ala yaminil imam. Maka Allah memandang kepada orang yang atas sebelah kanannya si imam. Ya, sebelah kanan. Itu pertama dilihat oleh Allah, sebelah kanan. Ya, kira-kira ini sebelah kanan di kulit yang hajar hatinya, yang pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ada. Maka gara-gara orang tersebut yang pantas mendapatkan rahmatnya Allah, semua orang semuanya diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala gara-gara satu orang yang pantas mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada dumma man ala yasarihi, kemudian orang yang ada sebelah kirinya si imam, dilihat terus sebelah kiri. Ya. Hakaza. Wa hakaza tsani sofi, dan begitu terus. Enggak ada yang sebelah kiri di sof pertama sampai tsani sofi, sof yang kedua, sebelah kanan sof kedua. Ada enggak orang yang pantas mendapat rahmatnya Allah? Enggak ada. Sof kedua sebelah kiri. Ada enggak? Kalau enggak ada, terus sof ketiga. Wa tsalitu sofin. Yang ketiga dari sof. Terusnya begitu. Allah pandang semuanya. Kalau memang ada di antara mereka satu orang saja yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, maka semuanya Allah rahmati berkah satu orang tersebut. Fa'ilam yajid bi'im ahliyatan, maka apabila jika lam yajid, ya, Allah tidak mendapatin di dalamnya, ya, dalam mereka yang sholat tersebut tidak ada yang pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Rahimahullahu biistima'i, meskipun ratusan orang berjamaah, tak seorang pun yang pantas mendapat rahmatnya Allah Ta'ala. Allah sudah pandang, semuanya nggak pantas, maka Allah tetap merahmati mereka bistima'ihim, dengan perkumpulan mereka. Karena mereka berkumpul jadi bersatu dalam ibadah, maka Allah rahmati mereka semuanya. Jadi adalah keberkahannya jamaah. Keberkahan jamaah. Hakalah. Kalau berikutnya adalah warada yang 9. Warada gerak. Ini dibaca belum kan? Belum. Gerak. Warada annam fi jama'atin Wanabidin Madilai Anda ya, Wanabidin Dua Bidin Madilai Bidin Madilai Anda Hatta bin Nawasib. Hatta ya. Qala alaihi salatu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Samayat Luban Nakambahu Bidai'in Min Hadid Yanha Anita'rudi Imam Wabidin Madillahi Bidai'in Min Ad-Duri Waqad balagana Antara Ajaja Tasdid. Antara Ajaja Ma'a jawrihi wa nulmihi wa ta'adiyah wa ta'adiyah lihududillahi kana yas'alu kullaman yu'ta bihi nahara al-salaita subhan bi jama'atin fa'ikana na'am khalla sabilahu maqabata ayat subhanallahu bidai'in min dirmati. Baru Huma sumu soma ya sumu Naharo wala kunna walakin tahu la yajuru jama'at Jumu'ata Jumat wal jumu'ata wal jama'ati Jama'ata wal jama'ata maqala huwa fi
وفي النار هكذا. بعد قم بعد لكنه لا يخرج itu udah mana tadi terus bawahnya عن عبيد الله بن عمر الخوارزمي Ibnu Umar عن عبيد الله بن عمر الخوارزمي رضي الله عنه قال لم تكن تفوتني صلاة العشاء في الجماعة قط فنزل في ليلة ضيقة وجبرت بسببه وقد ففاتتني صلاة العشاء في الجماعة فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم وجدت الناس كلهم وغلقت المساجد duk وغلقت المساجد ورجعت إلى بيتي وقلت قد ورد في الحديث الثابت أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة فصليت العشاء 27 درجة ثم نمت فرأيت في المنام كأني مع قوم على قيد ونحن مستبدين memang المضارع ونحن مستبدون وأنا فيلم gaya ولا ditanwin ونحن مستبدون وأنا أربط فرسي فلا ترهقوه فالتفت إلي أحدهم وقال لي لا تتبع فرس تتعب لا تتعب فرسك فلست ترهقنا فقلت له لما قال لأننا صلينا العشاء جماعة وأنت صليت وحدك فانتبهت وأنا مغموم عظيم لذلك هكذا قال ya warada telah datang dalam riwayat apa datang anna man shallal isya'a anna sungguhnya man shallal isya'a orang yang salat isya fi jama'atin dalam berjamaah kana maka ada si orang sifat tersebut fi dimmatillah dalam tanggungan Allah dalam Allah ya dalam asuransi dari Allah. Langsung Allah yang ngasih asuransi. Langsung Allah yang ngasih tanggungan sama dia. Allah yang nanggung. Dah, bukan manusia yang nanggung, tapi Allah yang nanggung. Orang yang sholat isya berjamaah. Sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai pagi. Sampai dia masuk pagi hari dalam tanggungan Allah Ta'ala. Maksudnya tanggungan Allah apa nih? Dalam penjagaan Allah, dalam kecukupan dari Allah, ya, dalam pemberian dari Allah. Ya, harus yakin misal itu. Ya, jangan kau yakin dengan sabda Nabi, yang mungkin Nabi bohong. Ya, makanya orang yang sholat jamaah itu tenang aja hidupnya. Kenapa? Dia yakin, ya, bahwasanya di saat itu yang penting dia kerjakan apa yang diberitakan oleh Allah dan dia berada dalam tanggungan Allah. Tenang aja, hidupnya tenang. Ya, nggak ada ketakutan. Kalau kemudian wa man sholat subuh dan barang siapa yang sholat subuh di jamaah di dalam jamaah kana fi dimmatillah maka ada orang muslimat tersebut bintimatillah dalam tanggungan Allah hatta yumsiya sampai sore hari. Dari pagi sampai sore dalam tanggungan Allah. Gala ini sabda Nabi. Hadis Rasulullah SAW. Qala alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim. Nabi bersabda, "Fala yatlubannaka Allahu bi syai'in min dimmatih." Fala yatlubannaka maka ya, tidaklah yang menuntut meminta pada engkau ya Allah
Allah tidak meminta padamu bisyai'in min dimmati, dengan sedikit pun sesuatu daripada dimmahnya, dari tanggungannya Allah. Ya. Enggak Allah kan Allah tuntut. Yanha 'anil ta'arrudi liman huwa fi dimmatillah. Ya. Allah melarang, mencegah dari ta'arud, dari mengadang pada orang, untuk orang yang dia fi dimmatillah, dalam yang dia berada dalam tanggungannya Allah Ta'ala bisyai'in. Ya, dia Allah mengarang, mencegah dia dari ta'arud, menghadang dengan sesuatu tidak sesuatu. Daripada, maksudnya apa? Orang yang sholat isya berjamaah, maka dia akan berada dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Gak mungkin dia tersentuh dengan keburukan sampai pagi, dari isya sampai pagi. Bagi yang sholat subuh berjamaah, dia akan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia tersentuh dengan keburukan sampai sore. Ya, enggak ada keburukan yang nyentuh dia. Bisyai'in minasub, meskipun sedikit dari keburukan, tidak ada yang nyentuh dia. Waqad balaghana, sungguh balaghana telah sampai pada kami, annal Hajjaj, sungguhnya Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj bin Yusuf adalah seorang raja zalim. Raja zalim, tapi Islam. Ya, Islam ini. Raja zalim. Ma'ajawrihi, beserta kezalimannya, wa zulmi, dan kezalimannya. Dia zalim luar biasa. Wa ta'addihi, dan melampaui batasnya dia. Di hududillah, pada batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas. Bahkan disebutkan Hajjaj bin Yusuf ini, ya, banyak ulama meninggal dunia, mati dibunuhnya. Dibunuh ulama. Ya, oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, sampai dia zalim, dia apa tadi? Melampaui batas. Ada hukum Allah Ta'ala. Karena yas'alu kullaman yu'ta bihi naharon. Karena dia suka ditangkap ulama-ulama. Tapi kita tangkap karena ada dia tuh, si Hajjaj bin Yusuf, yas'alu, dia tanya dulu kullaman, pada setiap orang yu'ta yang didatangin bihi, dengan dia. Setiap orang yang didatangin, yang ditangkap, datang ke dia, ditanya. Apa ditanyanya? Naharon, siang hari tanyanya. Hal sholaita subha fi jama'atin. Ditanya ulama yang ditangkap ini. Kok sholat subuh jamaah enggak dari sini? Kalau enggak, terap. Enggak. Kalau enggak sholat subuh ya jamaah. Tapi kalau misalnya ditanya sholat subuh jamaah enggak? Sholat subuh jamaah. Maka disebutkan fa in qala, kalau dia mengatakan ketika ditanya tadi, yang ditanya dia katakan, "Nah, ya, aku sholat subuh jamaah." Khalla sabilahu, dia biarkan, dilepaskan aja. Lepaskan aja. Ya. Kenapa dilepaskan? Kan dia bilang gini, makhafata ayyadlubahullahu bi syai'in min dimmati. Dia takut bahwasanya Allah menuntut dia nanti di hari kiamat dengan sesuatu yang dengan sesuatu min dimmati, dari tanggungannya Allah. Ya. Allah sudah bilang dalam sabda Nabi sudah bilang bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah, maka dalam penjagaan dan tanggungan dari Allah, tak sedikit pun daripada keburukan yang akan menyentuh dia. Kalau si Hajjaj bin Yusuf tadi ini, kalau dibunuhnya juga orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia nanti di hari kiamat takut dituntut sama Allah Ta'ala. Kenapa kau bunuh dia? Kan udah beri tanggunganku sama dia. Aku yang nanggung dia. Ya. Karena takut dituntut, sehingga dia lepaskan dari orang yang sholat subuh berjamaah. Tapi kalau kemudian ada ulama yang nggak subuh berjamaah, maka langsung dieksekusi. Ya, agak. Sangking berarti meskipun dia jahat, tapi ada kebaikan sedikit dalam hatinya, kan ya? Ya, ada keyakinannya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia masih menghormati orang yang sholat berjamaah. Itu. Ya, kalau yang berikutnya sebuah lasu ila Ibnu Abbas. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah adalah sahabat Nabi. Abbas juga adalah sahabat Nabi, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada an rajulin. Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas
Ditanya tentang seseorang. An rajulin, tentang seorang yang bangun al-laila, malam hari, qiyamul lail, rajin qiyamul lail. Kemudian wa yasumun nahara, dan yang puasa nahara, siang hari. Rajin qiyamul lail, rajin puasa siang. Malam rajin qiyamul lail, siang puasa. Malam qiyamul lail, siang puasa, gitu terus. Ya. Ditanya. Tapi walakinna la yahdul jum'ata. Walakinna akan tetapi dia, orang tersebut yang suka qiyamul lail dan suka puasa tadi, la yahdul jum'ata. Dia tidak hadir sholat Jumat. Mana orang qiyamul lail tapi gak sholat Jumat, gak datang ke masjid. Ya, rajin puasa tapi gak sholat Jumat, dia hanya Allah ini. Menyalah. Ya. La yadulu Jum'ata. Ya, tidak hadir sholat Jumat. Wal jama'ata, enggak hadir sholat jamaah. Enggak pernah sholat jamaah. Sholatnya sendirian aja di rumah. Ya. Meskipun misalnya ada kau dapetin, misalnya ada kau dapetin suatu saat nanti, misalnya di kemudian hari, kau dapetin ada orang luar biasa alimnya, luar biasa solehnya, jadi gitu dalam pandangan, ya, luar biasa. Kemudian dia ahli qiyamul lailnya, luar biasa, siangnya banyak puasa. Tapi kau dapetin gak pernah sholat jamaah atau jarang sholat jamaah, sering sholat sendirian dalam rumah, ya. Sholat sendirian. Iya, kalau jamaah dengan keluarganya, dia sholat sendirian. Ya, sering sholat sendirian, dia pilih sholat sendirian. Maka katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas habis mengatakan, kalau dia mengatakan dua benar, dia itu neraka tempatnya di neraka, gitu ya. Berarti gimana kuatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ya? Cara mandang orang, cara mengetahui orang, oh ini orang ini istiqomah, oh ini orang ini yang lurus, yaitu dari beliau pandang dari bagaimana keterikatannya dengan sholat jamaah, gimana perhatiannya dengan sholat jamaah. Hakada. Qala yang ke-11. An Ubaidillah bin Umar al-Khawariri. Ya, dari Abdullah bin Umar Ubaidillah bin Umar al-Khawariri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lam takun tafutuni sholatul isya'i bil jama'ati qattu. Lam takun, tidak ada tafutun yang lepas padaku sholatul isya'i, sholat isya' bil jama'ati, dalam berjamaah, qattu, sama sekali. Beliau bilang, aku sama sekali nggak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah, nggak pernah sama sekali. Ya, berarti juga beliau biasa selalu jaga sholat jamaah. Ya, tapi bercerita, pada jalabi lailatan dhaifun. Suatu malam, pada jalan singgah dengan aku, singgah padaku lailatan, satu malam. Ada satu malam ada singgah padaku dhaifun, tamu. Ada tamu datang singgah padaku. Fasyuhirtu bisa babi. Kemudian aku disibukkan dengan sebabnya tamu tadi. Mungkin dia menjamu tamu, ngasih makan ini, ngasih segala macam. Walhasil dengan dia sibuk tersebut, wafatan di sholatul isya'i bil jamaah, dan lepaslah padaku sholat isya berjamaah. Fakharajtu atlubu sholata fi masajidil Basra. Kemudian aku keluar dari rumah untuk mencari-cari sholat di masjid Basra, di masjid-masjid Basra. Tengok mana sholat yang belum selesai. Ya, fawajadtu, kemudian aku dapatin annasa kullahu, semua manusia semuanya qad shallu, mereka sudah sholat. Ya, wa ghallaqatil masajid wa ghulqatil masajid, dan dikunci dari tutup masjid dan sholat semuanya. Farajatu, kemudian aku kembali pulang ila baitika, ke rumahku, dan aku mengatakan qad warada bil hadis syarif, ya, telah datang dalam hadis yang mulia,
Itulah hadis anna salatul jama'ati tazidu ala salatil fardhi. Sesungguhnya salat berjamaah itu melebihi daripada salat sendirian bisa ba'in wa isrina darajah, yaitu dengan 27 derajat. Ya, dalam sabda Nabi. Ya. Kemudian katanya sallaitul isya'a sab'an wa isrina. Aku Aku melaksanakan sholat isya sab'an wa isrina, sebanyak 27 marat atau 7 kali. Summa nimtu. Dia kerjakan bukan 27 rakaat. Sholat isya itu 27 kali. Berarti 4 kali 27 berapa? 4 rakaat sholat isya kali 27. 4 kali 20. 4 kali 2 8. 80 rakaat. Dah. Betul kan? 80 rakaat. 4 kali 7 28. Ya, berarti 108 rakaat. 108 rakaat. Salat isyanya 27 kali. Karena apa? Karena beliau meninggalkan salat isya enggak berjamaah. Beliau salat isyanya enggak berjamaah. Walhasil beliau sholatlah. Dalam nengok dan sabda Nabi tadi, beliau sholat isya sebanyak 27 kali. Kemudian tumanim tuh aku tidur. Kecapeannya ada. 27 kali kecapean tidur. Faroha itu kemudian aku melihat mimpi bil manami dalam tidur ka'ani seakan-akan aku ma'aku beserta suatu kaum ala khaili di atas kuda. Ya, wa nahnu nastabiqu, dan kami nastabik itu kami berlomba. Kan satu kelompok, satu kaum berkuda, kami berlomba. Ya, wa ana arqudu farasi. Ya. Wa ana dan aku arqudu farasi. Aku sudah ini? Ku kencangkanlah Aku tarik kuda tadi supaya kencang. Ya. Farasi kudaku. Fala talhaquhum, ya, maka tidak menyusul kuda tersebut pada mereka, nggak bisa nyusul. Padahal udah kencang-kencangan nih, tetap masih ketinggalan. Faltafata ilayya ahaduhum, kemudian menoleh kepadaku ahaduhum, salah seorang di antara mereka menoleh. Dia mengatakan faqala li, dia mengatakan padaku, la tut'ib farasak, jangan kau buat capek kudamu itu. Ya. Falasta talhaquna, engkau tidak akan bisa menyusul kami, katanya. Engkau tidak akan bisa menyusul kami. Kalau begitu maka aku mengatakan nama pada mereka. Dia mengatakan, 5, kenapa nggak bisa? Kalau dia mengatakan si ahad tersebut, orang tersebut dikatakan, li'annana shallainal isya jama'atan, karena kami sholat isyanya berjamaah. Sedangkan engkau wa anta shallaita wahdak, sedangkan engkau sholatnya sendiri. Ya. Meskipun kau sudah capek-capek mengejar, meskipun kau sudah mengerjakan sholat isya 27 kali, tetap gak akan bisa mengejar sholat berjamaah. Itu, paham? Ya, maka dalam sabda Nabi sebutkan, ya, sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik, khairun, itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya, kata-kata Nabi adalah khairun, lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Meskipun kau kejar dengan berapa kali rakaat, 27 rakaat, 27 kali sholat atau bahkan lebih, tetap yang lebih tinggi derajatnya adalah sholat berjamaah. Lalu kemudian fantabatu, aku terbangun. Wana bangun aku, kemudian sumpah wahajin, aku sedih lidahnya, karena itu sedih, nyesal kenapa aku tinggalkan sholat jamaah, kenapa tadi sholat isya nggak berjamaah, ya, bisa itu, ya. Hakada sama juga bin Hasan Al Basri, Imam Hasan Al Basri, beliau ketika ketinggal sholat asar berjamaah, beliau nangis, ya. Ulama besar nangis, pernah ketinggalan sekali sholat jamaah, nangis. Ya, mata yang merah, nangis, seperti sembab mukanya, matanya bengkak, nangisnya panjang berarti.
Ya, gara-gara pernah ketinggalan sholat jamaah sekali. Ya. Gimana nasibnya orang yang meninggalkan sholat jamaah sampai seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, atau sampai puluhan tahun? Ya, tak peduli ya sholat jamaah. Ya, dengan alasan yang penting sholat. Daripada kayak gitu tuh di sana nggak sholat lebih mahal lagi. Jangan dibandingkan dengan yang nggak sholat. Kalau ibadah tuh bandingkan dengan orang yang paling banyak ibadahnya. Ya, itu. Ya, sehingga kau bisa terpacu, termotivasi untuk bisa meningkat dalam ibadah. Tapi yang sisi duniawi, jangan dibandingkan dengan yang tinggi nilai duniawinya. Tapi kalau sisi duniawi, ya bandingkanlah dengan yang nilai ekonomi dunianya rendah. Ya, kau punya kereta, tengok ini bawahmu. Alhamdulillah aku punya kereta. Kalau dia masih punya sepeda, kalau kasih punya kereta, dia orang punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Tengok tuh masih ada banyak orang yang punya mobil dan punya kereta tanpa meremehkan orang sebagai rasa syukur sama Allah Subhanahu. Ya, itu taktik cara katanya Imam Ghazali agar supaya semangat akhiratmu muncul, semangat ibadahmu muncul, yaitu dalam urusan akhirat. Ya, kau bandingkan dengan yang lebih tinggi kedudukannya. Ya, kau ibadah misalnya contoh 1 hari 1 juz Quran. Ya, kau bandingkan dengan orang yang 1 hari sampai 5 juz Al-Quran, 1 hari sampai khatam Quran sekali, 1 hari sampai khatam Quran 2 kali, 3 kali, itu 4 kali, gitu. Supaya apa? Termotivasi, bangkit semangat untuk bisa sebisa dia. Ya, kalau dalam hal dunia kebalik. Kalau dalam dunia sebaliknya, yaitu kalau dalam hal dunia maka pandanglah yang lebih rendah nilai duniawinya daripada. Ya, kau punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Banyak orang jalan kaki, kau punya sepeda. Ya, bisa itu. Ya, jadi nggak kemudian dia uangnya banyak, dia ini ya, itu nggak jadi nuntut tadi. Ya, nuntut bahaya kalau nuntut sisi dunia. Itu, ya, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih 'alana Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan kama warzuqi kulla halalan daima wa akhirna ya bil khair wa lafa kullu syarr وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى بما وعلى آل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فاتم علينا توبة تغفر لكل أوقات العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا وسائر الكلاب وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين Mustafa Rasulin Nabi Karim Salawat salam Rabbi alaihi adal Nabi wa alihi wa sahbihi Jaratum bismati wa abdu'in
Dalam